Sutradara dan penulis naskah dari Busan kembali dengan drama Korea terbaru bertema thriller supernatural. Disarankan untuk disimpan. Kalau hilang, saya tidak bertanggung jawab. Seorang pria menatap ketakutan pada seorang pria tua berambut putih di depannya. Pria tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Pria itu dengan panik meraih botol minuman di sampingnya dan melemparkannya ke arah pria tua itu sambil terus memukul dan menendangnya. Para penonton di sekitar segera menariknya. Tetapi pria itu sudah kehilangan kesadaran dan tidak bisa membedakan bahwa yang dia pukul sebenarnya adalah pemilik bar. Dia sudah dirasuki oleh iblis. Semua ini dimulai beberapa hari yang lalu di Kabupaten Jinyang. Di pinggiran Jinyang, penduduk menemukan sebuah patung Buddha. Meskipun ada ahli yang menentang penggalian lebih lanjut, Kepala Kabupaten Jinyang tetap memerintahkan untuk menggali patung itu. Saat patung itu ditemukan, matanya ditutupi kain dengan simbol-simbol. Kepala Kabupaten tanpa berpikir panjang memerintahkan untuk melepas kain itu. Bencana besar pun lahir. Sejak patung Buddha ditemukan, kejadian aneh terus terjadi. Pertama, hujan hitam yang belum pernah terjadi sebelumnya turun di Kabupaten Jinyang, seolah ingin menenggelamkan seluruh kota. Kemudian pria di awal cerita kehilangan akal dan melukai orang. Berita ini cepat menyebar. Dua biksu merasa ada yang aneh, lalu mencari Profesor Zheng, seorang ahli arkeologi yang mengajar di universitas, untuk meminta bantuannya meneliti asal-usul patung Buddha yang ditemukan di Jinyang. Profesor Zheng tidak menolak dan langsung setuju, sebagian karena kecintaannya pada arkeologi, dan sebagian lagi karena dua biksu itu berjanji akan memberikan imbalan. Sejak putrinya meninggal, Profesor Zheng bercerai dan hidup berpindah-pindah. Dia sudah belajar untuk menerima kenyataan. Setelah penyelidikan, Profesor Zheng segera menemukan bahwa patung Buddha ini adalah patung setan dari periode Goryeo 1000 tahun yang lalu. Hujan hitam yang baru-baru ini muncul adalah tanda kembalinya patung setan ini ke dunia. Untuk simbol misterius yang menutupi mata patung setan, Profesor Zheng hanya bisa melihat bahwa itu adalah tulisan Tibet, tetapi dia tidak tahu artinya. Jadi dia mengirim email meminta bantuan kepada mantan istrinya, Li Shuzhen, yang juga seorang ahli arkeologi yang hebat. Kematian putri mereka membuatnya patah semangat dan memilih untuk tinggal sendiri di kota kecil Jinyang untuk menyembuhkan diri. Setelah menerima email dari Profesor Zheng, dia pun penasaran. Setelah penelitian, dia menemukan bahwa salah satu simbol itu berarti bintang mati. Keesokan harinya, petani dari kota kecil itu datang menemui Li Shuzhen, mengundangnya untuk pergi ke pemerintah untuk mengajukan keluhan. Ternyata, hujan hitam merusak tanaman mereka, membuat mereka tidak bisa panen. Sejak kini, mereka hanya bisa mencari cara untuk meminta kompensasi dari pemerintah. Li Shuzhen awalnya tidak ingin terlibat, tetapi tidak bisa menolak permintaan para petani, jadi dia ikut pergi ke pemerintah kabupaten. Di sana dia baru tahu bahwa pemerintah kabupaten berencana memamerkan patung setan itu sebagai daya tarik wisata. Li Shuzhen segera menyadari ada masalah besar dan buru-buru masuk ke pusat pameran. Ketika dia melihat mata patung setan itu, dia tahu bahwa bencana mengerikan sudah datang.